sering sekali ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, Bu, saya kehabisan ide gitu. Sebenarnya ide itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dari objek apapun, dan pada saat kita sedang apa gitu, kita bisa menemukan ide. Terkadang di saat hal-hal atau di saat situasi yang tidak tepat, kita bisa mendapatkan ide gitu ya. Nah, kalau kaum milenial sekarang kan zamannya kita menggunakan gawai ya untuk browsing di media sosial. Kita bermain gawai untuk membuka Facebook atau Twitter atau sosial media lainnya. Nah, ini salah satunya yang sering sekali isu itu berubah-ubah, itu kita lihat di Twitter ya. Itu sangat membuat masyarakat menjadi gempar ya. Bareskrim akan cabut status tersangka 6 arwah Laskar FPI. Jadi yang ditangkap itu bukan orangnya, tetapi arwahnya. Itu kan sangat tidak masuk akal ya. Itu bisa diangkat jadi ide dalam menulis esai. Kemudian ada lagi, astagfirullahaladzim. Ada lagi sebuah tulisan dari Daniel yang menyatakan bahwa Menhan Prabowo Subianto perintahkan rubah fasilitas. Nah, sebenarnya ini maksud dia adalah ingin memerintah untuk mengubah fasilitas Kemenhan, tetapi salah tulis ya. Harusnya memerintahkan atau perintahkan fasilitas, tapi dia tulis rubah sehingga orang lain menafsirkan yang diperintah adalah rubah sejenis binatang untuk mengubah fasilitas Kemenhan. Jadi selain yang saya sebutkan tadi juga kalimat efektif itu sangat penting ya. Contoh saja pada judul di Kompas. Ini menimbulkan ya, dan ini waktu itu sangat tren atau sangat in sekali dibahas oleh teman-teman media. Mereka mengupas tentang itu, mengupas tentang kesalahan penulisan judul. Nah, itu ternyata bisa diangkat menjadi sebuah tulisan esai. Jadi, esai itu idenya bisa kita dapatkan dari mana saja. Kalau sekarang kalian sering membuka medsos, nah maka di situ banyak sekali ide-ide yang bisa kalian curahkan dalam tulisan esai. Kemudian bagaimana caranya agar bisa menulis? Ya, selalu berlatih dan selalu memaksa diri untuk selalu berlatih dan berlatih menulis. Paling tidak 5 atau 1 jam gitu ya, kita berlatih menulis. Dan itu harus konsisten, 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa dan bahkan kita menjadi keranjingan menulis, berjam-jam kita asik untuk menulis. Lanjut, kita menuju ke konsep dasar karya tulis ilmiah. Ini tadi pembahasannya ringan ya, sekarang pembahasannya agak yang berat-berat karena yang namanya mahasiswa itu tidak pernah jauh-jauh dari karya tulis ilmiah. Betul ya? Mahasiswa itu makanan pokoknya, makanan wajibnya adalah membuat karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah itu kan banyak sekali macamnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya apa sih karya tulis ilmiah itu? Karena karya tulis ilmiah itu kan banyak sekali definisi-definisinya. Nah, saya akan munculkan definisi yang bisa kita mengerti, yang umum bisa paham gitu ya. Karya tulis ini adalah luaran atau hasil dari kegiatan yang bersifat keilmuan. Jadi namanya bersifat keilmuan, ada ilmu hukum, ada ilmu syariah, ada ilmu bahasa, dan ilmu lain-lain ya. Jadi karya tulis ilmiah itu fleksibel.
bisa ditulis dari berbagai macam bidang ilmu. Dan karya tulis tersebut disusun secara sistematis menurut kaidah kebahasaan, keilmuan, menurut kaidah keobjektifan, menurut kaidah kelogisan, menurut kaidah keefektifan, dan lainnya. Berikutnya, apakah karya tulis ilmiah harus diawali dengan meneliti? Kira-kira bagaimana? Apakah harus diawali dengan meneliti? Jadi karya tulis ilmiah itu tidak harus diawali dengan meneliti. Salah satunya yaitu menulis makalah. Makalah dalam hal ini adalah makalah mata kuliah. Ya, ketika kita ada satu mata kuliah, kemudian kita diberi tugas untuk membuat makalah, maka makalah yang kita buat itu tidak berdasarkan penelitian. Kita tidak harus meneliti dulu, tetapi makalah tersebut kita buat berdasarkan hasil dari suatu kegiatan menulis. Kemudian contoh lain adalah artikel. Artikel juga ada banyak jenisnya. Dan salah satu artikel itu juga bisa berupa artikel konseptual. Seperti halnya tadi makalah, ada makalah konseptual, ada makalah hasil penelitian. Kalau tugas-tugas ringan seperti dari tugas mata kuliah itu namanya makalah konseptual, artinya bukan dari hasil kita meneliti dulu baru menulis. Kemudian jenis karya tulis ilmiah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa karya tulis ilmiah itu ada makalah, ada artikel, ada juga laporan penelitian. Laporan penelitian bisa berupa skripsi, tesis, atau disertasi, dan itu harus diawali dengan penelitian. Tapi kalau makalah yang konseptual itu tidak harus dengan meneliti. Berikutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada 5 ciri. Pertama adalah objektif. Kalau tadi esai itu bersifat subjektif, artinya dari sudut pandang si penulis, sedangkan karya tulis ilmiah itu bersifat objektif, antonimnya ya. Objektif artinya harus mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh direkayasa. Jadi setiap fakta dan data-data itu diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi, kemudian tidak direkayasa, dan setiap pernyataan atau konklusinya disampaikan berdasarkan pada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bersifat netral. Netral artinya tidak berpihak pada siapapun, terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah itu tidak mempermasalahkan apakah seseorang itu senang atau tersinggung dengan pernyataan yang dikemukakan. Ya, jadi sangat netral sekali. Kemudian yang ketiga harus bersifat sistematis, artinya mengacu pada pola penyajian yang bersifat baku, ya, bukan beku, harus bersifat baku. Dan harus diuraikan, disajikan sesuai berurutan. Contohnya adalah skripsi, tesis, atau disertasi. Karena masing-masing dari tulisan ilmiah tersebut terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Kemudian yang keempat harus logis, artinya mengacu pada pola penalaran yang digunakan oleh penulis. Misal pola penalarannya induktif atau pola penalaran deduktif atau campuran gitu ya. Kemudian berikutnya harus disajikan fakta, bukan emosi atau perasaan. Karena setiap pernyataan harus
sesuai dengan fakta dan data. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah berupa kata ganti impersonal. Kata ganti impersonal itu penulis atau peneliti. Hanya dua itu ya, hanya dua itu kata gantinya, penulis atau peneliti. Bukan menggunakan kata ganti saya, kami, kemudian apalagi ya, kita, itu tidak dipakai di situ ya. Boleh dipakai di esai tetapi tidak boleh dipakai dalam karya tulis ilmiah. Hanya dua kata ganti yaitu penulis atau peneliti. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Mengapa harus kalimat pasif? Karena karya tulis ilmiah itu berarti kan sudah meneliti, baru ditulis laporannya. Berarti itu kan hal yang lalu, maka harus ditulis dengan kalimat pasif. Kemudian lugas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus reproduktif, kemudian tidak emotif, sudah saya jelaskan, menggunakan istilah-istilah keilmuan sesuai dengan bidangnya. Kalau hukum, maka gunakan istilah keilmuan dalam bidang hukum. Kalau syariah, gunakan bidang keilmuan syariah. Kemudian kalau bahasa, gunakan istilah keilmuan dalam linguistik. Dan harus rasional, harus masuk akal. Nah, dari karya tulis ilmiah ternyata juga ada klasifikasinya, ada jenjangnya. Yang pertama adalah primary literature. Artinya itu masih sangat dasar ya. Contohnya apa? Contohnya makalah yang tadi. Makalah, kemudian esai itu masih tahap awal ya, masih ringan. Berikutnya ada secondary literatur. Kemudian yang ketiga ada tertiary literatur. Kemudian ada frontier science. Nah, pada bagian-bagian tersebut ada satu jurnal yang masuknya di tertiary literatur karena sudah sangat kompleks dan harus dipublikasikan ya, harus dipublikasikan. Berikutnya kita bahas mengenai jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal sama atau beda ya dengan esai? Tentu berbeda ya. Kalau esai tadi sangat ringan, kalau jurnal itu merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan dan dipublikasikan ya. Dipublikasikan itu berarti harus melalui tahap yang sangat panjang. Dari jurnal secara umum, maka akan ada klasifikasinya lagi. Kita mengenal dalam dunia akademis, ya, kita mengenal jurnal itu ada 5, ada jurnal nasional yang terakreditasi, ada jurnal internasional, kemudian jurnal internasional bereputasi, dan ini yang paling berbahaya, jurnal predator dan lembaga pengindeks palsu. Ini banyak sekali bermunculan, jadi kita harus benar-benar mencari lembaga-lembaga yang memang benar-benar sangat mumpuni ya dalam hal jurnal. Nah, sebenarnya kalau membahas ini saja tidak cukup waktu ya, jadi saya hanya berikan gambaran secara umum saja mengenai klasifikasi jurnal, karena itu pembahasannya sangat detail sekali. Kita lanjut saja pada indikator dan spesifikasi pelanggaran publikasi dalam jurnal ilmiah. Yang pertama, adanya fabrikasi. Fabrikasi itu adalah pembuatan data atau informasi palsu
penelitian ke dalam karya ilmiah, atau istilah singkatnya itu adalah membuat untuk menipu. Ini kan bahaya ya, membuat karya ilmiah tapi tujuannya untuk menipu. Jadi tujuan fabrikasi adalah untuk mendukung klaim, untuk hipotesis atau data lainnya agar menguntungkan pihak yang tidak dan atau merugikan pihak yang berhak. Ya, jadi tujuannya adalah menguntungkan pihak yang tidak berhak dan atau merugikan pihak yang berhak. Agak ini ya, agak susah untuk dipahami ya. Fabrikasi terjadi pada saat pelaporan atau penyampaian hasil penelitian dalam publikasi. Fabrikasi itu meliputi perilaku melaporkan, kemudian membuat, menciptakan, merekayasa, dan atau menambahkan. Kemudian pelanggaran berikutnya adalah falsifikasi. Falsifikasi artinya merekayasa data dan atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya tulis ilmiah. Atau istilah lainnya mengubah untuk menipu. Ya, jadi kalau tadi fabrikasi artinya membuat untuk menipu, sedangkan falsifikasi artinya mengubah untuk menipu. Data dan atau informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kebenaran atau kenyataannya, ya, jadi mengada-ngada ya. Pada tahap proses penelitian, objek falsifikasi mencakup kegiatan memanipulasi alat atau instrumen, kemudian materi dan atau proses penelitian termasuk memasukkan dan atau menghilangkan, kemudian mengubah data. Ini sangat spesifik sekali ya mengenai falsifikasi. Kemudian yang ketiga adanya plagiasi. Plagiasi ini yang sangat dikenal oleh masyarakat ya. Plagiat atau plagiarisme, yaitu merujuk atau mengutip frasa dan atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri. Namanya plagiasi ya. Kemudian kepengarangan yang tidak sah. Itu merupakan perbuatan yang menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Nah, ini sangat sering terjadi di mahasiswa ya, menggabungkan diri secara sukarela. Contohnya apa? Tidak kita pungkiri ya, kalau membuat makalah terkadang makalah itu kan ditulis oleh beberapa orang dalam satu kelompok. Biasanya sekitar 3 atau 4 kelompok atau 4 orang gitu ya. Yang satu mengerjakan, kemudian yang lainnya cuma nunut nama dan NIM saja. Nah, itu sangat sering kami temui di situ. Nah, itu artinya dia sudah melakukan pelanggaran publikasi dalam kepenulisan karya tulis. Kemudian menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan dan atau menyuruh orang lain